Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para jamaah dan teman-teman kami semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita telah dijadikan umat baginda Rasulullah SAW, yang mana dikatakan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kuntum khaira ummah, kalian ini umat yang terbaik. Mengapa kita menjadi baik? Karena kita diciptakan bukan untuk diri sendiri, tetapi kita diciptakan, kita dilahirkan, kita berada di alam dunia ini dengan tujuan kita dikeluarkan untuk manusia yang lain. Dikeluarkan maknanya apabila kita ini ingin berjualan pisang goreng, begitu pisang gorengnya sudah matang, sudah selesai, kalau tidak dikeluarkan maka pisang goreng tersebut tidak akan pernah laku. Mesti dikeluarkan ke pasar atau ke tempat-tempat yang selayaknya untuk dijual, agar manusia yang lain mengerti bahwa produksi pisang goreng kita ini adalah produksi pisang goreng yang enak rasanya, sehingga banyak pelanggan-pelanggan yang akan berdatangan kemari. Demikian juga kita lahir ke alam dunia ini, kita dikeluarkan ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, sehingga ketika kita yakin bahwa kita dikeluarkan untuk manusia, maka akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk perjuangan kita. Ukhrijat linnas, untuk apa kita dikeluarkan untuk manusia? Dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam rangka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi para jamaah, teman-teman kami, saudara-saudara kami semuanya yang dimuliakan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kalau disingkat namanya dakwah. Dakwah tujuannya bukan untuk mengajak kepada diri kita sendiri, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada paham, tetapi kita mengajak agar bagaimana manusia ini sadar bahwasanya pada suatu saat pasti akan kembali ke akhirat, pada suatu saat pasti akan berhadapan dengan Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya selama kehidupan di dunia ini. Jadi para jamaah, untuk mengajak manusia kepada Allah tidak ada cara lain kecuali masing-masing kita ini memiliki andil dalam perjuangan masing-masing kita. Dan tugas dakwah ini tidak bisa dibebankan kepada perorangan. Seorang ulama besar tidak mungkin akan mampu masuk ke tempat-tempat sarangnya para preman-preman yang ada di terminal. Siapa yang mendakwahkan agama di tempat sarangnya preman-preman yang ada di terminal? Yang memiliki tugas untuk mendakwahkan agama di tempat sarangnya preman-preman di terminal adalah seorang preman yang sudah sadar, sudah mendapatkan hidayah. Dia masuk ke terminal, kenal dengan lingkungannya, kemudian mendakwahkan agama dengan sesamanya.
Tidak mungkin seorang ustadz pondok akan masuk ke tempat-tempat hiburan seperti tempat biliar, kafe. Kemudian siapa yang bertugas untuk mengajak orang-orang yang selama ini selalu berkecimpung di dalam kafe dan di tempat-tempat biliar dan seterusnya, maka tugas ini dibebankan oleh orang-orang yang sudah biasa masuk ke kafe-kafe atau bermain biliar, kemudian sudah mendapat hidayah dan sadar, kemudian mengambil tugas ini untuk mendakwahkan agama. Masing-masing kita memiliki porsi di tempat-tempat yang mana menjadi kebiasaan kita. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, tugas dakwah ini adalah tugas kita semua. Kuntum khairu ummah. Tugas kalian. Kalian siapa? Kalian yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Baik itu mantan preman, baik itu mantan pelacur, baik itu mantan pembunuh, baik itu seorang ustadz, baik itu seorang kiai, baik itu siapa saja. Setelah mendapatkan hidayah, masuk Islam, barulah dia mendapatkan tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah berpesan, balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun hanya satu ayat, sampaikanlah. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan entah itu hadis, entah itu ayat-ayat Al-Quran, entah itu kisah-kisah sahabat, sampaikan sehingga ketika kita menyampaikan, tujuannya bagaimana agar masyarakat yang ditemui ini mau kembali kepada Allah. Ad'u ilallah, kembali kepada Allah, kembali dari yang tadinya tidak ingat kepada Allah menjadi ingat kepada Allah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, inilah tanggung jawab kita semua. Baginda Rasulullah SAW sudah meninggal dunia sudah lama sekali, 1,5 abad yang lalu. Baginda Rasulullah sudah meninggalkan kita. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah datang di tempat kami, yaitu di Mojosongo, Rusunawa, tidak pernah. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga tidak pernah datang ke kota Bandung, ke kota Surabaya, ke kota Jakarta. Maka ketika baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, perjuangan Rasulullah dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat. Kemudian sahabat sudah tidak ada lagi sekarang, dilanjutkan oleh tabi'in. Kemudian tugas dakwah ini pada zaman ini, siapa yang memikul tanggung jawab menyampaikan agama ini? Ini adalah tugas kita semua. Kita semua yang mengaku mengikuti baginda Rasulullah SAW. Jadi amal ibadah ini adalah fardu ain untuk diri sendiri. Tetapi kalau dakwah adalah tanggung jawabnya untuk umat, fardu kifayah, untuk kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi renungan untuk kita semua, sama-sama niat untuk mengambil bagian dari amal-amal agama dan juga sama-sama niat untuk mengambil bagian dalam amal-amal dakwah, sehingga dengan asbab usaha kita ini semoga Allah berikan hidayah di mana saja.